Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Anak Rantau. Di sini kita akan berbagi sedikit gimana keadaan lo merantau, gimana cara lo hidup di tempat orang, gimana perjuangan lo buat sebuah pendidikan. Ya, yang awalnya itu pendidikan gue biasa-biasa aja. Dari sini gue pengen berbagi sama lo semua, sama rekan-rekan semua, gimana caranya lo belajar suatu ilmu, tetapi lu nggak punya biaya, nggak punya ongkos, dan harus pergi jauh dari kampung sendiri, meninggalkan orang tua. Ya itu kita merantau lah. Gimana cari pengalaman di tempat orang lain. Nih, lu dengerin baik-baik ya. Yang pertama, yang benar-benar lu harus tekun itu niat lu. Semua tergantung niat lu. Kenapa? Karena kalau niat lu bagus, niat lu baik, semua aja pasti jalannya. Walaupun lu nggak punya biaya, lu nggak punya ongkos, tapi tegar. Gimana niat lu? Oh, niat gua nih pengen kesini, pengen sekolah, lanjutin, jangan lu putus asa. Karena ingat tuh, setiap jalan lu pasti ada yang namanya kebaikan, ada keburukan, ada rezeki, lu udah diatur semuanya. Jadi lo tenang aja. Di sini gua bakal berbagi gimana solusinya buat lo yang putus pendidikan karena terbatasnya ekonomi. Oke, yang pertama dari sekolah. Pertama masuk SD. Gue curhat dikit ya. Yang pertama dari sekolah. Lo harus bisa tuh gimana cara lo merintis sekolah dari SD nih. Lo masuk SD, pas SD lo sekolah, belajar pendidikan, semua biaya lo tanggung orang tua, semua kebutuhan lo dicukupin sama orang tua. Beranjak lo SMP, itu semua kebutuhan lo udah mulai meningkat. Lo udah mulai gede, mulai berpikir dewasa, gimana lo cara nikapin kehidupan lo sendiri. Kalau ada masalah lo nggak bilang sama orang tua. Itu harus bersikap dewasa lu, walaupun umur lu masih segitu 13 tahun ya. Ya perkiraan harus 13 tahun. Nah, lu situ harus bersikap dewasa. Gimana caranya? Oh, gua harus kayak gini. Kedepannya gua gini. Cita-cita gua kayak gini. Orang tua gua udah tua. Gimana caranya gua harus melanjutkan pendidikan gua. Di situ orang tua udah mulai kewalahan sama kita tuh. Udah mulai ripuh orang tua. Karena apa? Karena kehidupan kita udah mulai dewasa, otomatis kebutuhan kita, keseharian kita mulai menambah. Dari situ lo harus mulai menciptakan suatu hal yang menurut orang lain itu mustahil. Kok orang mustahil? Iya, karena apa? Karena orang lain pasti bilang gini, lu bikin kayak ginian nggak mungkin jadi, nggak mungkin bisa. Situ awal mulanya lo harus menciptakan sesuatu hal yang kira-kira dianggap nggak akan pernah jadi sama orang lain. Tapi ingat, lu jadiin kata-kata orang itu sebagai motivasi lu buat maju. Oke, lanjut. Setelah lulus SMP, lu masuk ke SMK, SMA atau sederajatnya lah. Di sini kehidupan lu sudah mulai diuji. Yang pertama, perempuan, men. Yang kedua itu pergaulan. Perempuan. Kalau masalah perempuan, udah gua gak auto lemah gua. Kenapa? Karena perempuan itu siapa sih? Lu pikir gak siapa sih lawan jenis yang gak tertarik sama lawan jenisnya sendiri? Ya, kalau kita kan laki-laki otomatis tertarik pada perempuan. Lu pacaran, silakan, gue gak ngelarang lu pacaran. Tapi ingat, lu tahu waktu. Karena waktu lu buat pacar aja. Lu punya keluarga, punya sahabat, punya teman, punya kehidupan sekolah lu, pendidikan lu. Ingat, lu harus tahu itu. Yang kedua, yang sangat mendukung suatu kehidupan orang itu, merubah kehidupan orang, pergaulan. Lu harus tahu di mana lingkungan lu berada. Lu harus bisa beradaptasi. Apalagi ketika lo hidup di rantau, lo harus bisa bagaimana berinteraksi dengan masyarakat setempat, lo harus bisa bergaul sama orang-orang terdekat. Setidaknya lo nongkrong itu gimana? Lo nongkrong ciptain satu pengalaman, berbagi pengalaman, saling sharing kepada orang yang lebih dewasa. Gimana kalau ngobrol sama orang-orang tua? Nggak masalah, justru yang lebih tua itu lebih banyak pengalamannya. Mereka telah menjalani seusia kita dulu. Jadi sebelum kita seperti ini, mereka sudah mengalami duluan. Dari situlah kita belajar pengalaman baik yang mereka alami. Kita ambil, gimana kita mencari perhatian dari orang tua tersebut supaya bisa bercerita pengalamannya kepada kita. Ya, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia ini, anjay bangsa Indonesia. Oke, sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita harus memajukan bangsa kita. Lo lihat nih, seperti di pojok ini. Di sini bisa lo lihat bagaimana generasi kita saat ini. Ya, terutama generasi anak sekolah SMK ya, yang dimana pergaulan mereka tuh mulai hancur. Karena apa? Karena sekarang itu banyaknya dampak narkoba.
Lo tau narkoba? Pasti lo tau lah semua kan, nggak perlu gue jelasin panjang lebar lagi kan. Temen gue yang paling akrab di sini nih, dia punya pengalaman banyak. Lo bisa sering-sering ke dia. Lo liat ada di IG-nya Arif Wijaya, Facebooknya lo follow aja Arif Wijaya. Oke bang, gimana bang? Bisa cerita pengalaman sedikit bang? Pengalaman itu pahit. Terus jangan pahit bang, kayak muka gue dong. Gimana bang? Lanjutin bang. Pahit getir, ada manisnya, ada pahitnya. Nah, di situ tergantung kita cara menjalannya gimana, ya kan. Nah, yang pertama kita benar apa yang ini diomongin, apa kata Ustaz, apa kata teman aneh nih, kita amal lebih niat, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Kalau niat kita pertama baik, insya Allah nanti akan berakhirnya dengan baik gitu. Kita membayar sekolah, kita harus berjuang, pasti kita mulai dari awal ya kan, seniat kita. Nah kita lihat juga dari orang tua kita, apa orang tua kita mampu. Kita jangan tiru orang lain gitu. Orang lain kebanyakan orang zaman sekarang gitu, orangnya pada irian gitu. Lihat orang kayak punya handphone, kita iri. Lihat orang punya motor, kita iri. Punya sepeda, iri. Punya ini apa-apalah, iri ya kan. Nah kita lihat dulu di belakang kita, orang tua kita mampu enggak, bapak kita mampu enggak. Kecuali orang tua kita tuh orang kaya, bapak kita tuh ya kerja PNS, nggak apa-apa kita minta nggak apa-apa, pasti bakal dibeli. Tapi kalau orang tua kita nggak, masih buru lah, kita harus masa, kita harus berpikir lebih dewasa gimana kita menyikapinya. Nah dilanjut lagi nih, jadi begini nih, kalau kita pengen sesuatu itu kita lihat latar belakang kita, apalagi kita orang mampu. Kita pikir ketika kita pengen sesuatu, contohnya seperti yang ngetren sekarang smartphone ya, kita pengen smartphone yang canggih, yang ikut sama tren zaman sekarang. Tapi kita minta sama orang tua, kita lihat orang tua kita yang kerjanya masih kuli bangunan, masih buruh, apalagi sekarang pandemi itu kan sulit cari kerja, ekonomi kita hancur drastis. Situ kita jangan meminta orang tua, memaksa orang tua. Udah, sabarin dulu aja. Semua itu pasti ada waktunya kok. Ya nggak semuanya kita inginkan itu instan, karena kita orangnya nggak mampu. Kalau kita pengen instan, itu kita harus hidup di lingkungan keluarga yang benar-benar punya kebutuhan ekonomi yang di atas rata-rata, sedangkan kita di bawah rata-rata. Jadi ya kalau menurut gue sih, kesyukurin dulu aja apa yang kita punya. Ya tuh insya Allah ntar kedepannya kalau memang kita syukur, ya pasti nikmat itu akan ditambah sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat itu perkataannya Allah, firman-Nya Allah. Nah terus begini men, yang kedua mindset kita, dimana mindset pikiran kita harus kita rubah. Yang awalnya gua sebelum sekolah ngegame, tidur-tiduran, malas-malesan di rumah, ubah. Gimana cara merubahnya? Nah kalau lo pengen merubah itu ke usaha, lo kan bisa dari smartphone bisa menghasilkan uang, lo bisa jualan online, atau lo bisa jadi YouTuber atau jadi apa kan bisa. Terus yang kedua, kalau pengen ngubah mindset pikiran lo itu jadi yang lebih bermanfaat. Kalau gue kan bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa ibadah, daripada lo ngegame tiap hari. Yang ngegame nggak apa-apa, cuma sewajarnya aja ya, menghilangkan pas kita lagi bete, mungkin lagi bad mood gitu. Ya udah nggak apa-apa mau ngegame. Gue kan ngegame juga sebenarnya mah. Dari situ kan nggak apa-apa, ya buat ngisi waktu luang kita yang benar-benar nggak kepake gitu kan. tapi ingat waktu bro. Nah tuh, ingat waktu kan men, harus ingat waktu. Gimana caranya kita ngegame? Tidur itu perlu, cuma jangan berlebihan. Kenapa? Kalau kita nggak tidur ya kita terasa letih, lelah kan begitu. Ya lelah lah menghadapi dunia itu harus butuh tenaga men, apalagi berjuang butuh tenaga men. Nah terus yang ketiga, pas SMK itu pilihan lu mau kemana. Lu mau ngikutin pergaulan yang baik, lu bakal ikut baik. Kalau lu ikutin pergaulan yang buruk, ya otomatis yang akan kena dampak buruknya bukan lu aja men. Ingat, lu masih punya orang tua nih, yang terutama orang tua lu yang bakal malu. Kenapa gue bilang malu? Karena gue pernah ngerasain men. Ketika gue pernah terperangkap ke hal buruk, pernah terjebak hal buruk, terpuruk gue pernah. Di situ orang tua gue merasa malu, ya gue nyadar di situ, wah ternyata gue salah ya, kau kayak gini salah. Awalnya gue ikutin teman, ternyatanya gue nggak mikir situ kan ya,
gue ikutin teman ya, mungkin kayak kalau ngerokok gue wajarin, cowok ngerokok ya nggak apa-apa. Kayak misalnya lo minum apa gitu kan, ya orang tua gue buruk gitu, udah gue sadar di situ. Jadi sekarang kedepannya gue ubah mindset gue, yang awalnya gue punya uang sedikit ya, gue buat nongkrong, buat minum, buat apa gitu, ya udah gue udahin, gue ganti dengan hal baru. Mending lu punya uang 1.000 nih, lu ke masjid lu masukin ke kotak infak, kan itu bagus tuh. Nggak buat lu aja, lu bisa niatin buat orang tua lu. Terus ada lagi nih urusan gue men, dari gue nih ya, kalau lu memang sekolah nih di tempat lain, lu ikut orang lain atau lu mondok nih, ya kalau kayak kita nyantren gitu ya di pondok di Muslim modern, otomatis sekolah sama pondok itu jadi satu gitu ya. Kalau dibilang pusing sih pusing, cuma tergantung niat kita ya. Nah di sini lo harus tahan apa? Yang paling pertama lo tahan supaya nahan diri nggak balik ke rumah. Ya caranya gimana? Lo harus pergi nyantren itu atau sekolah itu jauh dari rumah. Misalnya kayak dari Jakarta ke yang jauh ke Sumatera gitu ya, jauh kan? Nah situ lo kalau lo balik lo mikir, yang pertama gue pergi jauh, kalau gue balik nggak bawa apa-apa, otomatis orang tua gue malu. Terus lo harus mikir biaya, itu bagus lo buat ngelatih mental lo di rantau. Makanya ini channel gue kasih nama anak rantau, karena gue juga perantau men. Gue lebih jauh, gue dari Riau ke Jakarta, lalu ke Bogor, kan jauh men. Gue gak balik-balik gue ke rumah. Kenapa? Gue berjuang di jalan. Pertama gue buat membagian orang tua, yang kedua gue bantu ilmu. Ya walaupun gak bisa buat orang lain, buat diri kita sendiri. Satu lagi, lo harus tahan namanya hinaan, cacian, dan makin orang lain. Terus hadapin, jadikan lecehan mereka sebagai motivasi lo. Oke, cukup sekian, semoga ini bermanfaat buat yang lainnya. Gua Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.